Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Linwood. Untuk perfume yang mau saya bahas kali ini adalah keluaran dari perfume Carolina Herrera, ya teman-teman ya. Waktu itu saya pernah ngebahas satu perfumenya, yaitu dari Carolina Herrera Bad Boy Cobalt Electric ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Beberapa bulan yang lalu yang botolnya tuh mirip kayak bentuk petir gitu ya. Nah, kali ini saya mau ngebahas flankernya mereka, yaitu dari seri 212. Bukan yang OG, meskipun saya ada di dalam ya. Bukan yang OG, tapi di sini adalah flanker barunya. Bukan baru juga, karena dia dikeluarkan di tahun sekitar 2017, yaitu dari 212 VIP yang black. Oke teman-teman, jadi ini botolnya ya. Sama persis sebenarnya sama flanker pertama atau OG-nya dia yang lini dari 212 VIP. Dia ada di warna botol yang atasnya itu hitam ya teman-teman ya. Kemudian bawahnya dia gradasi ke warna bening gitu teman-teman. Itu. Dan untuk tulisannya dia ini udah lama juga ya saya nyimpennya. Ada di tulisan warna silver gitu teman-teman. Kemudian di bawah sini ada tulisannya Carolina Herrera. Dan di sini adalah tulisan 212 VIP Black gitu teman-teman ya. Jadi seperti ini berat banget, saya nggak bohong, ini berat banget, karena kalian bisa ngeliat sendiri, di bawah ini dia heavy glass ya, dan dia magnetic cap, ya. Dia mencengkram sangat erat ya teman-teman ya, jadi kalau kalian angkat dari atas, dia akan jatuh. Oke, saya bacakan untuk piramid scent-nya ya teman-teman ya, piramid notes-nya. Untuk top notes-nya di sini ada absinthe, kemudian ada anis dan ada fennel. Untuk middle notes-nya di sini ada lavender, kemudian untuk base note-nya di sini ada black vanilla husk dan musk gitu teman-teman. Oke. Ini udah saya spray sekitar ya kurang lebih 10 menit yang lalu, 15 menit yang lalu masih ada. Dan satu lagi teman-teman, punya saya ini produksi atau batch-nya itu di tahun 2024 gitu teman-teman ya. Jadi kita kurang bisa menyamakan dari awal dia rilis di tahun 2017 dengan yang punya saya. Kebetulan punya saya punya saudara, dia juga punya yang persis kayak gini. Kemudian punya dia itu keluaran di tahun sekitar 2018 atau 19 gitu teman-teman. Nanti akan saya ceritakan sedikit perbedaannya atau beberapa perbedaan ketika udah reformulasi yang punya saya 2024 gitu teman-teman ya. Oke, kita spray, matikan dulu kipasnya. Oke, sebelah sini ya teman-teman ya. Wow, sprayernya nyebar terus tapi nggak pressure dan nggak banyak juga sih ngeluarin jusnya gitu ya. Oke, wow. Oke, 212 VIP ini mereka bergerak memang ke arah yang lebih mature daripada lini-lini kayak Bad Boy segala macam itu kan dia masih ke arah yang juvenile ya teman-teman ya. Tapi kalau 212 VIP mau yang OG kemudian yang Black yang EDP yang teman-teman konsentrasinya kan di EDP atau yang elixir sekalipun dia memang membuat lini ke arah yang lebih mature gitu teman-teman. Nah, ketika di opening dia terasa banget wangi absinthe gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian belum tahu absinthe itu adalah sejenis minuman alkohol yang dia itu kayak kayak mocktail gitu teman-teman ya. Atau gini deh, bahasa gampangannya tuh gin and tonic gitu teman-teman. Dia ada sedikit wangi lime-nya juga, tapi masih dikasih wangi busi itu yang nggak terlalu kuat kayak yang di 212 VIP yang OG, karena kalau si OG-nya itu dia pakai sama-sama minuman beralkohol juga, cuma dia pakainya vodka, tapi kalau ini dia pakainya absinthe, jadi lebih berasa busi yang pendahulunya, yang OG, gitu teman-teman. Ini tetap dia berasa buzi, tapi dia lebih sedikit sopan dan nggak terlalu yang buzi, apa ya?
wangi buzi yang terlalu pekat itu kan sometimes ngebuat kita agak pusing ya teman-teman ya. Tapi ini buzinya masih masih sedikit ringan lah ya, karena kebantu juga sama ada wangi kayak lemonnya gitu teman-teman, dan ada mint-mintnya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, ketika udah masuk ke middle, wanginya ini cenderungnya ke arah yang lavender. Memang bener lavender ini pronounce banget, dia gampang banget terdetek. Kemudian absintenya, wangi buzi yang tipis itu masih ada sampai ke middle, bahkan sampai ke base-nya pun juga masih kecium gitu teman-teman. Jadi gini, uh, ketika di base dia ada penambahan wangi vanilla, dan vanilanya itu bukan jenis vanilla yang sangat manis, giung, gurmong banget, itu enggak, sama sekali enggak kayak gitu. Justru vanilanya di sini memberikan richness dan memberikan wangi yang apa ya, wangi yang lebih lebih deep gitu ya, dan wangi yang um, menyeimbangkan wangi buzi dan wangi si lavendernya sih teman-teman ya. Dan ada sedikit wangi kayak greennya gitu ya, wangi sedikit wangi rumput-rumputnya itu, dan mengingatkan saya ini terhadap wangi dari OG-nya gitu teman-teman, yang VIP, bukan yang VIP, malah yang OG gitu teman-teman. Gitu. uh, Wanginya sebenarnya simple. Dia bermain di wangi absinthe, yaitu wangi buzinya, kemudian wangi spices, aromatic lavender, kemudian wangi dari vanilla yang agak sedikit manis gitu teman-teman ya. Beda sama si OG-nya, yang ini VIP OG-nya yang berasa wanginya tuh lebih ke buzi, itu lebih kerasa gitu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ini versi lebih sweetnya dari si OG-nya gitu teman-teman. Oke, ada beberapa perbedaan yang saya temui ketika saya nge-sniff punyanya saudara saya ya, yang di batch sekitar di tahun 2018 atau 2019, saya agak lupa. Dan sampai sekarang masih ada ya, saya side to side sama punya saya tahun 2024. Ada beberapa perbedaan, yaitu yang punyanya saudara saya itu buzinya lebih kencang, meskipun dia menggunakan notes yang sama absinthe, tapi ya itu dia, itu teman-teman. Jadi yang namanya perfume itu kan ada masanya dia reformulasi ya. Reformulasi itu biasanya dipakai beberapa desainer, dan itu sering sering banget terjadi. Dipakai beberapa desainer karena ada beberapa bahan raw materialnya itu yang dia itu um, bisa jadi langka gitu ya teman-teman ya. Kemudian apa ya, masa panennya itu mungkin berbeda gitu teman-teman ya. Kemudian harga jual dari raw material itu juga naik gitu, atau beberapa hal misalnya ya, kayak misalnya teman-teman, ada raw material, mungkin ya, beberapa kayak misalnya bunga mawar gitu teman-teman. Jadi misalnya dan perfume designer, oh ya ini for your information juga, karena perfume itu sifatnya kan dia sangat dinamis dan fast moving ya teman-teman, dia penjualannya ya. Jadi dia harus terus-terusan berproduksi gitu teman-teman. Jadi ada beberapa bahan yang dahulu dia pakai ketika awal rilis sampai yang sekarang itu memang ada perbedaan gitu teman-teman. Untuk apa ya? Untuk um, wanginya itu memang ada perbedaan gitu teman-teman. Dan misalnya yang udah saya bilang tadi, misalnya nih suatu perfume itu pakai notes mawar gitu teman-teman. Misalnya dalam 1 tahun mawar itu dia pakai, misalnya ya parfum A gitu kan pakai notes mawar, yang dia pakai mungkin sekitar 2 tahun batch di awal itu dia pakainya panenan di musim semi gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini habis nih bahannya dari musim semi, ya udah kita pakai aja di panenan di di musim, misalnya musim panas gitu atau musim gugur gitu teman-teman. Itu akan berbeda wanginya dengan si yang musim seminya kemarin gitu teman-teman. Jadi memang ada reformulasi yang seperti itu, sifatnya seperti itu, dan itu hal yang sangat biasa gitu teman-teman. Jadi
kalian nggak bisa bilang kalau misalnya ada nih, kalian pernah punya parfum gitu ya, desainer, keluaran di tahun sekian gitu. Terus dia keluarin baru lagi gitu, kalian mau beli pre-love gitu, ada nih, tapi tahunnya batch-nya lebih baru gitu. Kalian sniff ada perbedaan, itu jangan langsung kalian judging kalau parfum itu adalah fake ya gitu teman-teman. Jadi kalian harus lebih teliti lagi gitu ya. Seperti itu gitu ya. Untuk itu untuk batch dan reformulasi gitu teman-teman. Oke, kita balik lagi ke 212 VIP Black. Menurut saya ini adalah perfume yang lumayan mature, tapi nggak se-mature itu sih teman-teman. Untuk anak sekolah menurut saya nggak bisa pakai karena ini wanginya maskulin, tapi bukan maskulin yang tercium seperti remaja gitu ya, remaja-remaja awal, remaja tanggung itu enggak. Tapi kalau kalian kuliah itu masih lah bisa pakai ya yang si ini ya, seri 212 VIP gitu teman-teman, apalagi yang si black ini. Gitu. Untuk versatility-nya sebenarnya ini lumayan lah untuk dipakai di siang hari pun sebenarnya bisa, nggak yang nyium banget, nggak yang bold banget, jadi dia masih ada wangi yang menurut saya apa bisa dipakai di malam dan siang hari dan segala occasion sebenarnya bisa gitu teman-teman sih ini gitu. Kemudian ini maskulin banget, kalau kalian cewek mungkin kalian harus coba di Kenya dulu karena mungkin menurut saya kurang bisa dipakai buat cewek ya, jadi khusus buat cowok aja gitu teman-teman. Untuk SPL, nah kembali lagi teman-teman, karena punya saya ini batch tahun 2024, which is masih sekitar 2 tahun ya, dan saya nggak tahu juga di tahun keberapa SPL-nya akan mendekati SPL dari punyanya saudara saya yang itu bisa sampai 8 jam, 6 sampai 8 jam lah teman-teman ya. Di kulit saya ini lumayan singkat meskipun dia EDP. Nah itu dia teman-teman, balik lagi ke kondisi kulit kalian. Kulit saya ini susah untuk untuk menerima wangi atau SPL sebuah projection yang bagus di sebuah perfume gitu teman-teman. Di kulit saya ini hanya bisa mentok 3 jam, itu mentok banget ya teman-teman ya gitu. Jadi berpengaruh itu gitu untuk si reformulasi dan batch yang baru gitu teman-teman ya, gitu sih teman-teman ya. Untuk SPL ya itu balik lagi ke kondisi badan kalian, kemudian kondisi dari lingkungan kalian, apakah kalian hidup di tempat yang panas gitu ya atau di tempat yang dingin kayak di pegunungan gitu, mungkin akan lebih awet lagi gitu teman-teman, karena saya di Jogja, jadi untuk SPL pun juga pengaruh banget gitu teman-teman ya, seperti itu. Dan ya ini untuk harganya sekitar 900 sampai 800 ya kurang lebih ya teman-teman ya, untuk di online shop kalian searching aja gitu. Menurut saya untuk konklusinya ini sangat bisa dipakai untuk usia antara kuliah sampai kerja, itu bisa banget, dan di segala occasion itu bisa banget gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau tercium wangi yang ya bisa formal dan informal, ambil aja si ini 212 VIP yang black. Gitu teman-teman ya. Oke, untuk bahasan dari Carolina Herrera 212 VIP Black cukup sekian. Thank you very much. See you later.